Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessed mercy and protection. We can come together without any obstacle here in our class. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. We today we are from group 2. We will presentation about ethnopedagogy. Before presentation, let me introduce me and my friend. I'm Vinada Nurhaliza with ID number 2323108 and my friend Alfiatur Rahma 2323101 and Najmi Hayati 2323106 and Adila Wazna 2323138. Okay, the first material explained by Najmi. For Najmi, time is yours. Oke, thank you moderator. Untuk materi pertama yaitu di sini kami mengambil artikel yang berjudul Praktik Etnopedagogi melalui Pembuatan Klepon dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Next. Nah, topik pembahasan pada kali ini ada yang pertama yaitu konsep etnopedagogi, yang kedua nilai-nilai etnosains yang terkandung, yang ketiga tantangan dan peluang dalam pembelajaran berbasis etnopedagogi, yang keempat praktik etnopedagogi dalam pembelajaran, yang kelima penerapan etnosains dan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu pendekatan SETS. Nah, sebelum kita masuk kepada review artikelnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etnopedagogi. Jadi, etnopedagogi ini berasal dari dua suku kata, yaitu etno dan pedagogi, di mana seperti yang kita ketahui, etno itu merupakan budaya dan pedagogi itu adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang cara mendidik anak atau membimbing peserta didik. Jadi, etnopedagogi ini berkaitan erat dengan pendidikan multikultural yang memiliki pandangan bahwa mengangkat kearifan lokal maupun keberagaman yang dimiliki komoditas etnik adalah penting untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas individu, dan kelompok. Pendidikan tidak hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran multikultural serta melestarikan budaya masyarakat. Nah, praktik etnopedagogi dalam pembelajaran. Etnopedagogi itu adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan kearifan lokal atau local wisdom suatu masyarakat sebagai sumber belajar, strategi, dan media pendidikan. Dalam praktiknya, etnopedagogi ini berusaha menghubungkan budaya dengan ilmu pengetahuan agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, sekaligus membentuk karakter peserta didik. Nah, praktik etnopedagogi ini pada artikel kami yaitu melalui pembuatan klepon dapat diintegrasikan dengan konsep etnoscience dalam pembelajaran di sekolah dasar karena keduanya sama-sama berangkat dari kearifan lokal sebagai sumber belajar yang kontekstual, dan dalam praktiknya siswa diajak membuat klepon yaitu jajanan tradisional khas daerah sehingga mereka mengenal sekaligus melestarikan budaya lokal. Berikut ini merupakan nilai-nilai etnosains yang terkandung. Yang pertama yaitu dari aspek fisika. Terdapat dalam perebusan klepon, di mana air yang dipanaskan akan mendidih dan menghasilkan gelembung yang menunjukkan terjadinya perubahan wujud cair menjadi gas. Yang kedua yaitu, klepon yang awalnya tenggelam pada saat direbus akan mengapung setelah matang, karena terjadinya perubahan massa jenis akibat terbentuknya rongga udara di dalam adonan. Proses ini memperlihatkan prinsip gaya apung dan massa jenis, di mana rumus gaya apung itu yaitu Fa sama dengan Rho kali G dikali V. Yang ketiga yaitu perpindahan panas
Dari air mendidih ke adonan melalui konduksi dan konveksi juga dapat diamati dalam kegiatan. Next. Selanjutnya dari aspek kimia, yang pertama yaitu gula merah yang menjadi isian klepon akan mencair saat direbus. Ini memperlihatkan adanya perubahan fisik dan pelarutan. Yang kedua, terdapat pada tepung ketan yang digunakan sebagai bahan utama mengalami gelatinisasi ketika dipanaskan, yakni granula pati menyerap air panas dan berubah menjadi gel yang kenyal. Fenomena ini merupakan contoh reaksi kimia dalam pangan. Dan yang ketiga yaitu pada saat penambahan daun pandan yang memberikan aroma khas karena adanya senyawa volatil alami yang menunjukkan konsep kimia pangan berbasis kearifan lokal. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks to Najmi. The next material explained by me. Baik, ada nilainya adalah dari aspek biologi. Jadi dari artikel tersebut terdapat kalau misalnya ada taburan kelapa parut di dalam kelopon itu bukan cuma pelengkap, tetapi juga sebagai sumber serat dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, praktik etnosains tersebut menggunakan daun pandan, di mana daun pandan itu digunakan sebagai pewarna alami dan sekaligus menambah aroma, dan itu merupakan pemanfaatan tumbuhan lokal dalam tradisi kuliner. Dan yang ketiga, terdapat pengetahuan masyarakat dalam menggunakan bahan-bahan alami, dan ini merupakan bentuk kearifan lokal berbasis biologi yang mana diwariskan secara turun-temurun. Kemudian, terdapat penerapan etnosains dan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, dari artikel tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana peserta didik itu mereka berdoa ketika memulai dan mengakhiri kegiatan serta membaca doa makan dan menjaga adab ketika makan dengan mencuci tangan, dengan memakai sarung tangan plastik dan celemek serta menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, di mana peserta didik dikenalkan dengan jajanan tradisional sebagai upaya melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga adalah gotong royong, di mana kegiatan praktik etnosains di dalam pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok dan bersama-sama, dan di sana terdapat kerjasama yang baik sehingga terdapat nilai Pancasila berupa gotong royong. Yang keempat, mandiri, di mana peserta didik secara mandiri mereka membuat klepon dan diberi kesempatan saat proses memasak. Yang kelima, bernaral kritis, di mana terdapat kendala seperti gula merah yang kurang tertutup oleh adonan. Jadi peserta didik harus memikirkan bagaimana caranya agar gula merah ini dapat tertutup sempurna oleh adonan. Yang keenam, kreatif, di mana peserta didik ini mereka terlihat dari cara mereka membuat klepon dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian terdapat juga tantangan dan peluang dalam pembelajaran berbasis etno. Yang pertama, ada minimnya konsep etnopedagogi yang matang, di mana konsep pedagogi ini belum jelas dan cenderung disamarkan dengan pendidikan multikultural. Yang kedua, kom- kompetensi guru yang terbatas, di mana banyak tentang etnopedagogi ini. Yang ketiga, kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Tentunya praktik etnopedagogi ini membutuhkan sarana dan prasarana, di mana banyak sekali sekolah yang belum ada dukungan alat dan bahan dalam pembuatan kegiatan. Yang keempat, persepsi peserta didik terhadap budaya lokal, di mana banyak sekali ada beberapa siswa yang tertarik pada makanan modern saja, seperti di kantin, daripada dengan membandingkan jajanan tradisional seperti klepon. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wazna. Kepada Wazna. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu peluang dalam pembelajaran berbasis etnopedagogi. Nah, poin yang pertama, mendorong pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.
Maksudnya yaitu, saat belajar bikin klepon, kita bukan hanya belajar resep, tapi juga melatih keterampilan nyata yang bisa langsung dipakai. Jadi, pelajaran terasa lebih hidup karena apa yang kita buat bisa dimakan, dibagi, dan dinikmati bersama. Nah, poin yang kedua yaitu pelestarian budaya lokal. Klepon adalah jajanan tradisional khas Indonesia. Dengan membuatnya, kita ikut menjaga budaya kuliner warisan nenek moyang agar tidak kalah dengan makanan cepat saji modern. Nah, poin yang ketiga, integrasi lintas disiplin ilmu. Membuat klepon itu ternyata banyak ilmunya. Ada ilmu fisika, kimia, biologi, serta ilmu seni saat membentuk bulatan klepon. Jadi, satu kegiatan bisa mencakup banyak pelajaran. Poin yang keempat, penguatan profil pelajar Pancasila. Lewat membuat klepon, kita belajar gotong royong atau saling bantu saat memasak, mandiri atau berani mencoba resep sendiri, dan kreatif mungkin dengan menambahkan variasi isi atau warna. Ini semua sesuai dengan nilai pelajar Pancasila. Poin yang kelima, dukungan kolaboratif. Membuat klepon lebih seru kalau dilakukan bersama. Kita bisa kerjasama dengan teman, guru, ada yang menakar, ada yang mengisi gula merah, ada yang merebus. Hasilnya bukan cuma klepon yang enak, tapi juga rasa kebersamaan. Next, moderator. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pendekatan SETS pada pembuatan klepon. SETS atau Science, Environment, Technology, and Society merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara terpadu. Penerapan model ini dalam praktik etnopedagogi melalui pembuatan klepon menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Next. Nah, pada pendekatan SETS ini, yang pertama yaitu sains. Pada ilmu fisikanya, pada proses perebusan air, pada proses perebusan air hingga mendidih memperlihatkan wujud zat cair menjadi gas. Lalu pada proses klepon yang awalnya tenggelam kemudian mengapung saat matang memperlihatkan prinsip massa jenis dan gaya apung karena adanya rongga udara terbentuk di dalam adonan. Nah, serta perpindahan panas saat memasak juga memperlihatkan konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi itu sendiri yaitu hantaran panas lewat sentuhan. Saat panci dipanaskan di atas kompor, panas dari api merambat melalui logam panci. Panas itu kemudian diteruskan ke air dan adonan klepon. Jadi, panci menjadi perantara panas melalui konduksi. Yang apa itu konveksi? Konveksi adalah hantaran panas lewat aliran. Ketika air dalam panci mulai mendidih, bagian bawah air yang kena panas bergerak ke atas, sementara bagian atas yang lebih dingin turun ke bawah. Aliran ini membuat seluruh air jadi panas merata dan bisa merebus klepon dengan sempurna. Inilah contoh konveksi. Radiasi yaitu hantaran panas lewat pancaran. Saat kita berdiri dekat kompor atau api, kita bisa merasa hangat meski tidak menyentuh panci. Itu karena panas dipancarkan langsung dalam bentuk gelombang yang disebut dengan radiasi. Pada aspek kimianya, tepung ketan yang menjadi bahan utama klepon mengalami gelatinisasi saat direbus, yaitu proses ketika granula pati menyerap air panas dan berubah menjadi gel kenyal. Selain itu, gula merah di dalam klepon akan mencair yang menunjukkan perubahan fisik. Sementara aroma khas pandan berasal dari senyawa yang bernama volatil alami yang memperlihatkan aspek kimia pangan. Nah, dari aspek biologinya, penggunaan bahan-bahan alami seperti kelapa sebagai sumber serat dan pandan sebagai pewarna serta pemberi aroma alami, memperlihatkan pemanfaatan tumbuhan lokal dalam tradisi kuliner. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami bahwa sains tidak hanya ada di tidak hanya ada di buku, tetapi hidup di sekitar mereka dalam bentuk praktik budaya sehari-hari. Next, moderator. Nah, poin selanjutnya pada search ini yaitu environment atau lingkungan.
Aspek lingkungan dalam pembuatan klepon, salah satunya yaitu pemanfaatan daun pandan, kelapa, dan tepung ketan semuanya berasal dari tumbuhan yang ditanam di lingkungan sekitar. Hal ini mengajarkan siswa untuk menghargai sumber daya alam serta memahami pentingnya menjaga keberlanjutan bahan pangan lokal. Berbeda dengan makanan modern yang sering menggunakan pewarna sintetis, pengawet, atau bahan kimia lain. Pembuatan klepon menekankan penggunaan bahan alami yang lebih ramah lingkungan dan sehat. Peserta didik juga dapat diajak berdiskusi tentang dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia buatan dan makanan, serta bagaimana memilih makanan yang lebih sehat dan aman. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menekankan aspek sains, tetapi juga menumbuhkan kesadaran ekologis pada peserta didik untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam mengurangi pencemaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, thanks to Wazna. The next material explained by Adila Wazna. So Adila Wazna, time is yours. Maaf, Alfiatur Rahma, Mas. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teknologi. Nah, teknologi dalam pendekatan SETS ini tidak hanya digunakan secara tradisional, tetapi juga yang modern. Yang teknologi tradisionalnya yaitu seperti penggunaan panci, saringan, sendok, kompor. Yang modernnya itu ada kompor listrik, hemat energi, rice cooker multifungsi, alat pengukus modern. Nah, teknologi modern ini akan memudahkan kita dalam penggunaannya karena bersifat efisien dan praktis. Inovasi pemasaran juga bisa kita kembangkan seperti kemasan ramah lingkungan, dan juga kita bisa mempromosikannya melalui media sosial seperti TikTok, IG, dan lainnya. Pembelajaran bagi siswa, teknologi tidak hanya sebatas alat memasak, membantu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan, tetapi juga mendukung kemandirian dan adaptasi sesuai kurikulum Merdeka. Next, moderator. Yang keempat itu society atau masyarakat. Dalam pendekatan SETS, society ini menekankan bagaimana aktivitas memasak makanan tradisional ini atau klepon ini membentuk nilai-nilai sosial, budaya, serta memberi kontribusi pada pembentukan identitas lokal. Nilai sosialnya seperti melatih gotong royong, kerjasama, dan kebersamaan dalam pembagian peran, dan seperti menimbang bahan, membentuk adonan, memasukkan gula merah, merebus, menaburi kelapa. Sikap yang terbentuk seperti saling membantu, menghargai peran, bertanggung jawab. Pelestarian budaya, menjaga eksistensi kuliner tradisional di tengah dominasi makanan modern. Pembentukan rasa bangga terhadap budaya sendiri, dan juga menumbuhkan potensi kewirausahaan. Klepon bisa menjadi produk usaha berbasis budaya lokal. Nanti akan muncul nilai pendidikan seperti melatih siswa berpikir kritis, kreatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan berakar pada tradisi. Next, moderator. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu praktik etnopedagogi melalui pembuatan klepon di sekolah dasar menjadi sarana yang efektif untuk mengintegrasikan budaya lokal dengan konsep sains. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya mengenal dan melestarikan jajanan tradisional, tetapi juga memahami nilai-nilai etnosains yang terkandung, seperti konsep fisika tentang massa jenis dan perpindahan panas, konsep kimia tentang gelatinasasi dan pelarutan, serta konsep biologi mengenai pemanfaatan bahan alami. Selain itu, pembelajaran berbasis etnopedagogi ini mampu memperkuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dengan demikian, etnopedagogi dapat menjadikan pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Alfiatur Rahma. Untuk sesi selanjutnya, langsung aja ke sesi diskusi, di mana teman-teman kalau misal jika ada pertanyaan, silahkan raise hand. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Dwi Olivia Safira. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Olivia Safira dengan NIM 232351. Dari yang kelompok penyaji jelaskan tadi kan tentang klepon ya, etno apanya kan. Jadi pertanyaan Dwi adalah bagaimana kita seorang guru dapat mengintegrasikan konteks budaya lokal yang klepon tadi dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua dari Viveva Shantika. Kepada Viveva, disilahkan. Okay, thanks to moderator. Before, permission to introduce myself. My name is Viveva Tria Cantika Yosefani with ID number 23231055. Permission to friends to ask question to the presenting group. Is there a risk if ethnopedagogy-based learning is considered only suitable for certain areas, making it less inclusive for students from different backgrounds? Jadi pertanyaannya itu, apakah ada risiko jika kalau pembelajaran berbasis etnopedagogi ini dianggap hanya cocok untuk daerah tertentu saja, sehingga kurang inklusif bagi siswa dari latar belakang berbeda? Baik, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Viveva yang sudah memaparkan pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir dari Miza. Pada Miza, disilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Izinkan saya di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miza dengan NIM 23231064. Untuk pertanyaannya, kelompok penyaji membahas tentang etnopedagogi, yaitu klepon. Nah, bagaimana penerapan etnopedagogi klepon ini dalam pembelajaran dapat mempengaruhi karakter siswa? Mungkin itu pertanyaannya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miza atas pertanyaannya. Baiklah teman-teman, karena pertanyaannya udah tertampung 3, maka izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut. Baiklah teman-teman, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan yang pertama itu dari Dwi Olivia Safira yang akan dijawab oleh Ardila Wasna. Kepada Ardila Wasna disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Olivia Sapira. Jelaskan bagaimana kita sebagai guru dapat mengintegrasikan konteks budaya lokal, contohnya telepon yang ada di PPT kelompok penyaji dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jawabannya, sebagai guru, kita dapat mengintegrasikan konteks budaya lokal seperti klepon ke dalam proses pembelajaran di kelas agar lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Misalnya, pembelajaran dapat diawali dengan apersepsi sederhana berupa pertanyaan tentang pengalaman siswa ketika makan klepon untuk membangkitkan minat dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, guru menghubungkan fenomena dalam pembuatan klepon dengan konsep pipa, seperti proses konduksi, konveksi, dan radiasi panas saat perebusan, serta gelatinisasi pati dalam tepung ketan, hingga pemanfaatan bahan alami seperti daun pandan dan kelapa yang terkait dengan sumber daya hayati. Proses ini juga dapat digunakan untuk melatih keterampilan proses sains seperti mengamati, menganalisis, perubahan fisik dan kimia, serta mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi tekstur atau rasa klepon. Selain itu, guru dapat menekankan nilai budaya bahwa klepon merupakan bagian dari warisan kuliner Nusantara, sehingga siswa belajar
Pentingnya melestarikan budaya lokal sambil memahami konsep sains. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL juga bisa diterapkan, misalnya dengan memberikan tantangan kepada siswa untuk mencari cara membuat klepon yang lebih sehat tanpa menghilangkan cita rasa tradisionalnya. Dengan demikian, integrasi budaya lokal tidak hanya menguatkan pemahaman konsep IPA, tetapi juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, kreatif, dan memiliki sikap menghargai kebudayaan. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wasna. Sebelum saya kembalikan kepada Dwi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Sepertinya tidak. Jika begitu, saya akan kembalikan kepada Dwi. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya dapat memahami jawaban yang diberikan oleh Wasna. Terima kasih, Wasna. Baik, terima kasih kembali Dwi. Pertanyaan yang kedua adalah dari Viveva Tria Cantika, di mana pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Najmi Hayati. Kepada Najmi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Viveva. Yang pertanyaannya yaitu, apakah ada risiko jika pembelajaran berbasis etnopedagogi dianggap hanya cocok untuk daerah tertentu saja, sehingga kurang inklusif bagi siswa dari latar belakang yang berbeda? Nah, eh, terdapat resiko pembelajaran berbasis etnopedagogi ini karena yang pertama yaitu keterbatasan bahan ajar dan sumber referensi budaya lokal yang disesuaikan dengan konteks spesifik daerah, sehingga siswanya yang beragam mungkin tidak merasa terwakili atau kurang terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu jika tidak dirancang dengan baik, etnopedagogi ini bisa berfokus pada satu kelompok budaya tertentu saja, sehingga siswa dari latar belakang budaya yang lain bisa merasa terasing atau tidak dimasukkan dalam proses pembelajaran. Dan risiko selanjutnya yaitu pada keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan dan merekonstruksi pengetahuan lokal agar menjadi pembelajaran yang inklusif dan relevan bagi semua siswa. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kebijakan afirmatif dan dukungan institusional untuk mengakomodasi keberagaman budaya dalam pembelajaran yang dapat mempersempit jangkauan penerimaan pendekatan. Nah, namun pembelajaran etnopedagogi ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kelas yang inklusif dengan menghormati perbedaan dan membangun rasa kebersamaan antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. Jadi risiko utama itu akan muncul jika etnopedagogi ini diterapkan secara sempit dan tidak mempertimbangkan keberagaman dari siswa tersebut. Tetapi pendekatan ini memiliki potensi besar juga untuk memperkuat inklusivitas bila diimplementasikan dengan tepat. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Najmi. Sebelum saya kembalikan kepada Viveva, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban tersebut? Sepertinya tidak. Jika tidak, saya kembalikan kepada Viveva. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa menjawab pertanyaan Viveva? Izin Vina, itu ada Anita Sapian yang Oh, ingin maaf, baru nampak. Oke, baik. Kepada Dian, disilakan untuk menambah jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Dian dengan NIM 23231036. Izin menambahkan jawaban atas pertanyaan Viva, yang mana pertanyaannya itu tentang apakah ada resiko jika pedagogi ini diterapkan di tempat yang terbelakang. Iya, ada risiko seperti resiko yang telah dijelaskan oleh Najmi tadi, yang mana risikonya itu menimbulkan kurangnya inklusivitas terutama bagi siswa dari latar belakang budaya berbeda. Nah, beberapa tantangan pendidikannya itu menjadi tidak inklusif yang terkait adalah kurangnya kompetensi guru yang bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa. Terus juga keterbatasan sarana dan sumber daya yang mendukung keberagaman.
Nah, oleh sebab itu, penerapan etnopedagogi perlu disesuaikan agar tidak eksklusif. Nah, tantangannya itu yang seperti tadi, keterbatasan sumber referensi budaya lokal, keterampilan guru, dukungan kebijakan pendidikan formal. Nah, solusinya itu adalah dengan meningkatkan kompetensi guru, yang mana guru perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengembangkan keterampilan inklusif agar mampu mengakomodasi keragaman latar belakang budaya siswa sekaligus mengintegrasikan kearifan lokal secara adaptif. Terus solusi yang kedua yaitu kurikulum adaptif dan fleksibel, yang mana kurikulum itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dari berbagai budaya agar nilai-nilai menjadi jembatan pemersatu, bukan justru pemecah. Yang ketiga yaitu peningkatan sarana dan prasarana, yang mana fasilitas sekolah harus mendukung keberagaman kebutuhan siswa termasuk anak berkebutuhan khusus sehingga pembelajaran inklusif berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentang sosialisasi dan penguatan persepsi, memberikan edukasi kepada masyarakat, guru dan orang tua agar terciptanya pembelajaran yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian. Penambahan jawaban yang kedua ada dari Anita Zafira. Kepada Anita Zafira, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nita Zafira dengan NIM 23231042. Izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Viheva, yaitu pertanyaannya, apakah ada risiko kalau pembelajaran berbasis etnopedagogi dianggap hanya cocok untuk daerah tertentu saja, sehingga kurang inklusif bagi siswa dari latar belakang yang berbeda? Nah, jawabannya iya, ada potensi risiko tersebut. Pembelajaran berbasis etnopedagogi memang menekankan pada kearifan lokal, nilai budaya, dan praktik masyarakat setempat. Kalau penerapannya tidak hati-hati, bisa muncul anggapan bahwa yang pertama, keterbatasan relevansi. Materi yang terlalu fokus pada budaya daerah tertentu bisa terasa asing bagi siswa dari latar belakang lain, apalagi jika siswa heterogen, misalnya siswa perantau atau dari etnis yang berbeda. Yang kedua, muncul masalah yaitu risiko eksklusivitas. Ini dikarenakan jika guru hanya menonjolkan satu budaya tanpa membuka ruang perbandingan siswa dari latar budaya lain, bisa merasa terpinggirkan. Yang ketiga, yaitu penyempitan wawasan. Alih-alih membuat siswa lebih terbuka, bisa jadi justru membuat mereka berpikir bahwa pembelajaran hanya relevan dalam lingkup lokal saja, bukan dalam konteks global. Nah, resiko tersebut bisa diminimalisir jika guru pertama menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan budaya lokal dengan budaya lain. Yang kedua, menekankan nilai universal seperti gotong royong, rasa hormat yang ada di hampir semua budaya. Yang ketiga, dengan memberikan ruang partisipasi siswa. Siswa dari latar berbeda bisa membagikan contoh budaya mereka sendiri. Nah, dengan begitu, etnopedagogi bukan hanya milik daerah tertentu, tetapi menjadi jembatan untuk mengajarkan keberagaman, inklusivitas, dan apresiasi budaya. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ngeri lolo nggak sih? Baik, terima kasih banyak Anita. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Viveva tadi? Oke, baik. Sepertinya cukup. Saya kembalikan kepada Viveva. Apakah pertanyaan Viveva sudah merasa terjawab dengan jawaban dari kelompok kami, ditambahkan dengan Dian juga Anita tadi? Oke, next presenting group. Saya sudah cukup paham terhadap jawaban dari kelompok penyaji dan juga tambahan dari Anita dan Dian. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali Viveva. Pertanyaan yang terakhir adalah dari Wazna yang akan dijawab oleh Alfiatur Rahma. Kepada Alfiatur Rahma disilahkan.
Izin moderator, pertanyaan dari Miza. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miza. Pertanyaannya yaitu, bagaimana penerapan konsep etnopedagogi terkhusus Klepon dapat mempengaruhi karakter siswa jika dibawakan dalam pembelajaran? Pengaruh penerapan konsep etnopedagogi ini terhadap karakter siswa yaitu yang pertama itu akan membentuk karakter siswa yang gotong royong dan kerjasama. Dalam membuat klepon ada pembagian peran. Ada yang menimbang bahan, membuat adonan, memasukkan gula merah hingga menaburi kelapa. Hal ini dapat menanamkan karakter gotong royong, menghargai kontribusi orang lain, dan membangun kerjasama tim. Yang kedua itu membentuk karakter tanggung jawab dan disiplin. Setiap proses harus dilakukan dengan benar. Misalnya, jika adonan terlalu encer, klepon tidak bisa dibentuk, atau jika gula merah tidak pas, klepon bisa dipecah. Dari sini, siswa dapat belajar tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan disiplin mengikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga itu dapat membentuk karakter kreativitas dan inovasi. Klepon bisa dimodifikasi, diberi warna alami, isi berbeda, atau kemasan unik. Siswa dapat berlatih untuk berpikir kreatif dan mencari inovasi agar tradisi tetap relevan di masa kini. Dari klepon ini, siswa dapat belajar menghargai warisan budaya, bangga pada identitas lokal, dan menumbuhkan nasionalisme di tengah arus globalisasi Yang keenam itu sikap peduli kepada lingkungan dan juga sikap untuk menghargai keberagaman yang ada. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Adila Wasna. Sebelum saya kembalikan kepada Miza, apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Alfiatur Rahmah? Baik, yang pertama ada dari Fikri Ramadan. Kepada Fikri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menambahkan jawaban. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana penerapan konsep etnopedagogi khususnya Klepon saat mempengaruhi karakter siswa jika dibawakan dalam pembelajaran. Penerapan konsep etnopedagogi ini melalui pembelajaran yang mengangkat Klepon sebagai bagian dari budaya dapat membentuk karakter siswa yang positif. Melalui kegiatan pembuatan klepon, siswa tidak hanya belajar akademik, tetapi menghayati nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya, seperti ketelatenan, kerjasama, dan penghormatan terhadap tradisi. Dengan praktik langsung, siswa dilatih untuk mandiri, sabar, serta menghargai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pembelajaran ini juga dapat menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya sendiri, sekaligus memperkuat sikap gotong royong dan tanggung jawab. Dengan begitu, etnopedagogi Klepon ini menjadi lebih efektif dalam membentukkan karakter siswa, baik itu berlandasan nilai budaya daerah. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fikri. Penambahan jawaban yang kedua ada dari Aziza Dayuni. Kepada Aziza disilakan. Baik, izin menambahkan sedikit moderator. Jadi, beberapa penerapan konsep etnopedagogi dalam pembuatan klepon ini ada beberapa filosofi yang bisa diajarkan kepada peserta didik, yaitu khususnya dalam kehidupan sosial, setiap dari peserta didik itu kan memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan dengan penerapan dari pembuatan klepon ini, siswa diharapkan mampu untuk menghormati dan bekerja sama antar kelompok sehingga tercipta suatu kerjasama yang indah gitu. Jadi proses pembuatan klepon ini juga dilakukan bersama-sama karena menghargai peran antar budaya dan kebersamaan nilai-nilai siswa dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab, toleransi, dan sikap gotong royongnya. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Aziza. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Miza? Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Miza. Apakah pertanyaan Miza sudah terjawab dengan jawaban dari kelompok dan ditambah dari Fikri serta Anita? Baik, terima kasih banyak kepada kelompok penyaji dan Fikri dan Aziza telah menambahkan jawaban. Saya dapat menerima jawabannya dan dapat memahaminya. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kembali Miza.
Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula presentasi kami. Thanks for your attention, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.